Cerita dimulai dengan menggambarkan sepasang kekasih yang baru pulang dari sebuah pesta. Gadis bernama Ramya terlihat sangat senang setelah menerima kalung berbentuk hati dari pacarnya, Kartik. Namun, hubungan mereka masih dirahasiakan dan bisa jadi masalah jika orang tua Ramya mengetahuinya. Oleh karena itu, Kartik hanya bisa mengantarkan Ramya sampai di persimpangan jalan. Ketika Ramya sedang sendirian, sebuah mobil tampak diparkir dalam kegelapan, dan sosok misterius terlihat melangkah keluar menuju Ramya di saat mereka berpapasan. Tiba-tiba, sebuah jarum suntik tertancap di bagian atas leher Ramya. Tidak jelas apakah itu menyuntikkan obat kimia yang berbahaya atau racun. Yang pasti, tubuh Ramya segera menghitam, dan ia meninggal seketika. Ia sadar bahwa kalungnya terjatuh, dan merasa khawatir itu akan menjadi barang bukti. Pelaku segera bergegas untuk mengambil kalung tersebut. Namun di saat yang sama, seorang pemuda berhenti tepat di tempat kalung jatuh. Sayangnya, ia tidak sempat melihatnya karena seekor burung hantu tiba-tiba datang menyambar. Kejadian ini membuat heboh para petugas keesokan harinya, ketika mayat Ramya ditemukan dalam keadaan membusuk di atas tumpukan sampah. Ternyata pelaku telah mengunggah foto di akun Facebook Ramya, sehingga dengan cepat banyak warga dan petugas kepolisian memenuhi lokasi kejadian. Kita kemudian berpindah ke Mumbai, di mana dikenalkan kepada seorang mantan inspektur polisi bernama Pijay yang tengah dilanda kesedihan setelah kehilangan putrinya. Namun, ketika mendengar berita kematian Ramya, Pijay merasa bahwa kejadiannya mirip dengan penyebab kematian putrinya beberapa tahun lalu. Karena itu, Pijay membatalkan pengunduran dirinya dan bertekad untuk menyelidiki kasus ini secara pribadi. Ia menyadari bahwa secara tidak langsung, putrinya meminta agar ia menuntaskan penyelidikan ini. Setelah tiba di kantor Kapolsek setempat, Pijay disambut positif oleh Kapolsek yang menyerahkan semua berkas kasus yang ditangani, didampingi seorang anggota bernama Ruti dan satu lagi yang kita sebut saja Samsul. Pijay pun segera memulai penyelidikannya di sekitar lokasi kejadian dengan memeriksa status yang diposting oleh Ramya beberapa jam sebelum kematiannya. Pijay memastikan bahwa Ramya memiliki pacar, dan mereka langsung mencari keberadaan orang yang dimaksud, yaitu Kartik, untuk dimintai keterangan. Kartik ini menjadi seorang fotografer profesional yang bekerja sama dengan sebuah industri perfilman ternama milik seseorang bernama Rajesh. Dari Kartik, Pijay mendapatkan informasi mengenai foto yang diunggah sebelumnya, termasuk mengenai kalung hati yang dikasihkannya sebagai hadiah ulang tahun pada malam itu. Namun sayangnya, Pijay gagal menemukan kalung itu di dalam berkas yang ia terima. Untuk menyelidiki tempat terjadinya pembunuhan sesuai dengan alamat dari pengakuan Kartik, pihak kepolisian segera mengumpulkan sejumlah rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian, dan salah satu rekaman menunjukkan seorang pemuda yang sedang jogging seperti yang terlihat di awal. Tanpa menunggu lama, PJCS langsung berangkat mengikuti jejak CCTV berdasarkan arah lari pemuda tersebut. Dalam pencarian itu, PJ tanpa sengaja melihat sebuah mobil tua yang memiliki coretan menyerupai gambar kalungnya. Tanpa berpikir panjang, dia mengejar mobil itu untuk keperluan analisis sidik jari. Setelah melalui berbagai tahap analisis, ditemukan hasil yang menunjukkan seorang pemuda bernama Aripu, yang alamatnya ternyata masih dekat dengan lokasi TKP. Aripu adalah seorang mahasiswa yang tengah mempersiapkan diri untuk menguji kemampuan berenangnya demi menjadi atlet profesional. Namun, di balik rutinitasnya, Aripu menyimpan masalah mental yang membuatnya sering berhalusinasi dan perlu mengonsumsi obat khusus untuk mengendalikannya. Dengan menggunakan sistem pelacakan ponsel, PJCS akhirnya berhasil melacak Aripu dan membawanya ke kantor bagian kriminal. Aripu ditinggalkan sendirian selama 6 jam di ruang interogasi. Diharapkan ia akan menunjukkan sisi lain dari dirinya, dari situlah PJ akan mengumpulkan informasi. Benar saja, baru 2 jam berada di sana, Aripu tiba-tiba menunjukkan perilaku aneh seolah sedang melafalkan mantra dari zaman kerajaan India. Di jam keempat, Ari tampak gelisah dan meminta PJ untuk segera memberinya obat. Setelah diteliti, obat tersebut berkaitan dengan masalah ingatan. Namun, karena tujuan terpenting adalah untuk mengetahui reaksi Aripu, PJ memilih untuk tidak memberinya obat sama sekali. Selama fase kegelisahan itu, Ari tampak seolah-olah sedang mengingat seorang wanita dan mendeskripsikannya melalui sketsa wajah. Namun, ketika sosok wanita itu muncul seolah nyata dan menyebut Aripu sebagai pecundang, itu yang terjadi. Aripu berusaha menghilangkan rasa cemasnya dengan mencelupkan kepalanya ke dalam ember, dan akhirnya PJ memberikan obat yang ditunggu, sehingga penyelidikan yang sebenarnya dapat dimulai. Sekali lagi, Aripu menyatakan bahwa PJ telah salah menangkap orang. Ketika ditanya mengenai nama Ramya dan siapa yang ada di balik sketsa, Aripu hanya menyebutnya sebagai bagian dari masa lalu yang ingin dilupakan.
Ia terkejut saat mengetahui dari hasil analisis sidik jarinya bahwa selama ini ia telah mengonsumsi obat terlarang sehingga tercatat sebagai pengedar. Namun, fokus PJ bukan pada hal ini, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu fakta bahwa Aripu memiliki ingatan fotografis. Sebuah keadaan di mana ia dapat mengingat semua hal secara mendetail hanya dengan sekali melihat, dan tidak akan dapat melupakan informasi tersebut. Untuk kebutuhan penyelidikan, Aripu terpaksa harus mengingat kembali sesuatu yang sebenarnya ingin ia lupakan, yaitu tentang Ramya di mana mereka pernah berpacaran. Bahkan, Ramya pernah mengajak Aripu untuk pindah ke Amerika karena tawaran pekerjaan dari atasannya. Namun, karena Aripu memiliki seorang adik yang tinggal bersamanya dan berkaitan dengan cita-citanya yang ingin didedikasikan untuk mendiang ibunya, ia berusaha memberikan kesempatan kepada Ramya untuk memikirkan kembali rencananya. Ia melakukan ini dengan cara menjauh darinya untuk sementara waktu. Saat menjalani masa menjaga jarak, pada malam Valentine, Aripu menerima pemberitahuan di ponselnya bahwa Ramya berada di sebuah tempat hiburan. Namun, saat dihadapi, Ramya justru telah memilih untuk menjadi pacar bosnya dan langsung mengusir Aripu sambil menghinanya sebagai pengecut. Ternyata, di lokasi tersebut sedang berlangsung operasi penggerbekan narkoba yang membuat sidik jari Aripu terekam dalam sistem kepolisian. Sementara itu, Aripu yang seakan merasakan kembali peristiwa yang terjadi, tiba-tiba pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Singkat cerita, Aripu akhirnya pulih. Namun, rasa ingin tahunya tentang gangguan ingatan yang dialaminya membuat dokter berusaha menganalisanya melalui teknologi canggih, meminta Aripu untuk menceritakan pengalaman ingatannya semenjak berusia 1 tahun. Dalam lingkungan keluarganya yang religius, Aripu kecil seringkali diajak ayahnya ke kuil setiap hari ulang tahunnya. Hingga suatu saat terjadilah sebuah keajaiban ketika Aripu terjatuh ke dalam sumur keramat dan bisa diselamatkan oleh dewa yang mengambil wujud sebagai kura-kura penjaga sumur tersebut. Dari fenomena ini, dokter berhipotesis bahwa ingatan fotografis yang dimiliki Aripu mungkin disebabkan oleh faktor spiritual dan keturunan. Sejalan dengan itu, Aripu terlihat sedang menggambar kalung berbentuk hati dan mengaku bahwa ia hanya mencoba mengekspresikan ingatannya pada foto yang baru saja ditunjukkan PJ padanya. Sementara itu, PJ mulai mencurigai bahwa Aripu adalah pelaku pembunuh yang dicari. Ia berencana untuk membawa Aripu kembali ke kantor untuk diamankan. Namun, karena Akila yang lemah meminta untuk segera pulang, Aripu memilih untuk membantu mengingat di mana kalung itu berada dengan caranya sendiri. Itu hanya bisa dilakukan di kolam renang tempat ia berlatih. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kolam renang. Samsul, yang masih terborgol tangan ke Aripu, panik karena hampir terjatuh. Setelah borgolnya dibuka, Aripu melompat ke dalam kolam dan merendam dirinya selama beberapa menit. Menurut penjaga kolam, Aripu memang sudah terbiasa melakukan hal berbahaya tersebut. Pada saat yang bersamaan, Samsul menerima rekaman CCTV tambahan dari pemilik kios akuarium di dekat lokasi kejadian. Rekaman tersebut memberikan rincian lebih jelas dibandingkan yang sebelumnya. Namun, yang mengejutkan adalah Aripu bisa mengingat saat ia melihat kalungnya melalui pantulan air di jalan. Meskipun kemudian terlihat jelas tangan yang diduga pelaku sedang mengambilnya kembali. Karena sudah terbukti tidak bersalah, Aripu diperbolehkan pulang saat itu juga. Sementara PJ segera menuju lokasi kejadian, ia mulai yakin bahwa kemampuan istimewa Aripu bukanlah hayalan, melainkan merupakan warisan dari almarhum ayahnya yang selalu mengatakan, air tidak hanya berfungsi sebagai cermin bagi manusia, tetapi juga dapat menjadi pintu untuk mengungkap semua rahasia dunia. Singkat cerita, siang pun tiba. PJ yang ditemani Samsul terlihat hendak menemui Aripu di kediamannya, dan Akila menyambut mereka dengan hangat. Sementara itu, Aripu yang masih terbawa suasana menolak untuk terlibat lagi. Namun, setelah PJ menjelaskan bahwa putrinya mengalami nasib serupa dengan Ramya, Aripu pun bersedia membantu PJ dalam mencari pelakunya. Ini merupakan video panggilan terakhir PJ dengan pria putrinya yang sempat direkam sebelum keesokan harinya. Pria itu ditemukan sudah tidak bernyawa di tempat sampah di belakang kampusnya. Dari rekaman video itu, PJ berhasil mengidentifikasi nama Sunil, seorang pengedar narkoba yang sulit ditangkap. Sebelumnya, beberapa operasi penangkapan selalu berujung pada kegagalan. Termasuk satu operasi yang pernah PJ lakukan langsung di rumah Sunil. Namun, ketika alih-alih berhasil menangkap PJ, dia dikejutkan oleh temuan mayat yang seluruh tubuhnya telah menghitam. Dan ya, PJ juga pernah terkena suntikan dari seseorang yang misterius, sehingga efek zat kimia yang disuntikan itu masih terasa sampai saat ini. Intinya, Aripu diharapkan bisa membantu menemukan pelaku sebenarnya sebelum ada korban lain. Tanpa menunda waktu, Ari langsung dibawa ke tempat latihan renang para anggota marinir, di mana Anda mungkin akan terkejut, karena selain bisa mengingat segala sesuatu dengan detail luar biasa,
Aripu juga memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke masa lalu melalui ruh atau tubuh astralnya, sehingga dia dapat memantau pelaku seolah-olah mereka sedang bersama. Namun, Aripu masih mengalami kesulitan akibat burung hantu yang selalu mengikutinya kemanapun pelaku pergi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari perjalanan astralnya, PJ buru-buru menuju alamat tersebut saat para petugas sampah sedang berkumpul di sana. Dia bahkan rela mengeluarkan 2.000 rupiah hanya untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan burung hantu yang diyakini akan membantunya menemukan tempat tinggal pelaku. Secara kebetulan, ada seorang gadis kecil yang mohon maaf karena tidak bisa melihat, namun berkat pengakuannya, PJ akhirnya tiba di depan rumah kontrakan yang ciri-ciri gerbangnya sebanding dengan petunjuk yang Aripu peroleh. Namun, sayangnya di dalam kamar kontrakan yang dicat seluruhnya hitam itu hanya ada potongan sampul majalah dan sebuah botol obat bekas. Sementara itu, Aripu yang sedang bersiap untuk ujian telah kembali berlatih seperti biasanya. Instruktur yang ingin dia fokuskan latihan pun secara diam-diam mengambil ponselnya. Aripu tidak menyadari kehilangan ponselnya hingga dia pulang. Ia merasakan gelisah ketika menemukan Akila yang ternyata sudah tidak ada di rumah. Khawatir hal yang tidak diinginkan menimpa adiknya, Ari pun segera menghubungi seseorang yang hanya menyarankan untuk segera minum obat dari Pak Dokter yang diberikan kemarin. Hingga malam itu berakhir, rasa khawatir Ari terus mengganggu pikirannya. Apalagi ketika Suruti meminta dia datang ke lokasi kejadian terkait penemuan korban baru dengan ciri-ciri yang mirip Akila. Dalam suasana penuh kesedihan, Aripu akhirnya menyadari bahwa korban itu bukan Akila. Di sisi lain, Akila baru pulang ke rumah, terpaksa tinggal di asrama kampus karena ponsel Aripu tidak bisa dihubungi. Meski Akila sudah dipastikan selamat, penemuan korban tersebut menunjukkan bahwa pelaku masih aktif melakukan aksinya. Malam sebelum ujian, Aripu semakin resah dengan misteri terkait kasus ini. Ia memutuskan pergi kembali ke kolam, bukan untuk latihan, tetapi untuk melanjutkan perjalanan astralnya yang belum selesai kemarin. Tanpa menghiraukan ketakutannya terhadap burung hantu, kali ini Aripu berhasil mengikuti pelaku ke dalam sebuah kamar rahasia, di mana terdapat beberapa peta korban termasuk Ramya. Namun, dia masih kesulitan mengenali wajah pelaku karena selalu tertutup masker. Saat pelaku hampir membuka masker, Aripu nyaris kehabisan napas dan pingsan. Akibat keputusan Ekat, Aripu terjatuh dalam keadaan koma, dan sebagai adiknya, Akila sangat khawatir akan keselamatan kakaknya, terutama karena esok hari ada tes penting yang sudah dipersiapkan Aripu selama 6 bulan. Namun, Aripu sangat beruntung. Dia berhasil siuman pada saat-saat menjelang ujian dimulai. Ia pun meraih posisi tercepat dan tercatat sebagai juara. Aripu segera menarik tangan PJ untuk mendiskusikan hasil penelusuran astralnya semalam. PJ sangat terkejut karena sketsa wajah dan keterangan yang Aripu gambarkan saat ini mirip sekali dengan potongan majalah yang ia temukan di kontrakan hari sebelumnya. Berbicara mengenai majalah, PJ teringat pada Tartik, fotografer sekaligus mantan pacar Ramya. Asisten Tartik memberitahu bahwa model pada sampul majalah itu bernama Penila, dan demi kelancaran penyelidikan, Suruti segera ditugaskan sebagai agen penyamar. Di sini terdapat Penila, sebuah gedung dari perusahaan film yang disebutkan sebelumnya, di mana Raje sang sutradara memilih Penila sebagai pemeran utama untuk film baru yang segera akan digarap. Namun, secara tiba-tiba, keputusan sepihak dibuat dan perannya digantikan oleh putri produser film tersebut dengan alasan penampilannya yang lebih menarik dan berkulit putih. Sepihak, Raje mengundang Penila untuk berbicara di ruang manajernya dan tanpa Penila sadari, kamera tersembunyi telah dipasang. Dia mengungkapkan keinginannya untuk terlibat kembali dalam proyek film Raje demi menghindar dari kehidupan kelam yang selama ini dia jalani. Namun, Raje menolak dan memaksa Penila untuk meninggalkan kantornya segera. Di luar gedung, PJ mendengarkan percakapan tersebut dengan jelas. Kemudian, dia meminta Suruti untuk tidak membiarkan jejak Penila hilang yang mulai pergi. Tetapi karena mereka terhalang lampu merah, alternatif yang ada adalah melacak keberadaan Penila melalui GPS di ponselnya. Meski Aripu juga gagal menemukannya di lokasi itu dan harus kembali menunggu. Ternyata, Penila saat ini berada di sebuah hotel tempat Raje sedang mengadakan sesi pemotretan serta peluncuran film baru. Tidak jelas mengapa Penila datang ke sini, namun Raje meminta agar dia segera dijauhkan dari pandangannya. Di mana mereka sekarang? Sementara Penila berpindah ke ruangan lain, PJ mendekati Kartik setelah sesi foto selesai, dimulai dengan pembicaraan mengenai foto Penila di sampul majalah. Pada akhirnya, Kartik mengaku bahwa Penila sempat mengungkapkan perasaannya terhadapnya dengan memberikan kalung berbentuk hati. Padahal, hubungan dekat Kartik dengan Penila hanya sebatas pekerjaan. Sementara kalung itu justru diberikan kepada Ramya, dan Kartik lebih tertarik pada Ramya. Selama menjadi model untuk sebuah klinik kulit milik teman dekat Raje,
Penila menjalani perawatan laser dan suntik serum untuk mengubah warna kulitnya. Sayangnya, peran utama film yang dijanjikan Raje untuknya justru diberikan kepada orang lain yang memiliki warna kulit lebih cerah. Kembali ke Aripu yang masih berada di apartemen tersebut, setelah menunggu lama dan Penila tak kunjung muncul, dia memberanikan diri masuk ke dalam kamar Penila yang kebetulan tidak terkunci. Namun, tempat yang awalnya terlihat sepi dan tak berpenghuni ini ternyata adalah sarang para penjahat yang kejam. Buktinya, Aripu yang telah ditumbangkan oleh suntikan anestesi, perlahan-lahan mereka habisi dengan cara memasukkannya ke dalam wadah air. Mereka memastikan bahwa korban telah meninggal sebelum membungkus tubuhnya untuk dibuang. Ya, kebangkitan Aripu jelas mengejutkan mereka. Mereka bahkan terpaksa mengakui kekuatan dan keberanian Aripu yang mampu mengalahkan mereka meskipun hanya sendirian. Sementara itu, PJ tersadar dengan foto sebelum dan sesudah disampul majalah kecantikan tersebut. Dari situ, terungkap wajah asli Penila sebelum menjalani operasi yang setelah diedit dalam aplikasi foto. Ternyata sosok itu adalah Mega, yang terlihat dalam rekaman video call saat itu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penila adalah bagian dari geng Sunil, yang juga didukung oleh penemuan Aripu di ruang pribadi Penila bahwa sosok misterius pemilik burung hantu yang selama ini dicari adalah Penila itu sendiri. Terlepas dari semua fakta yang telah dikumpulkan, PJ meyakini bahwa terdapat motif tersembunyi di balik kejahatan yang dilakukan Penila. Oleh karena itu, PJ segera pergi menemui Sruti yang masih mengamati Penila dengan diam-diam. Ternyata, Penila telah meminta pemeran pengganti untuk bertemu dengannya di suatu tempat, saat akan melakukan tindakan serupa seperti yang dilakukan kepada korban-korban sebelumnya. Tiba-tiba, Penila berhasil tertebak dari kalimat yang terucap di akhir hidupnya, yang menyiratkan rasa putus asa yang mendalam. Ada berbagai perlakuan yang tidak adil terhadap Penila karena kulitnya yang cukup gelap, mulai dari pekerjaan hingga hubungan cinta. Semua itu telah membuat hidupnya hancur hingga ia bertekad melampiaskan kemarahannya dengan caranya sendiri. Kisah ini ditutup dengan narasi mengenai keberhasilan PJCS dalam mengungkap kasus Malang Penila, di mana semua itu tidak terlepas dari peran penting Aripu yang, menurut kabar, akan segera diangkat menjadi anggota kepolisian Mumbai, sebuah akhir yang sangat memukau.